Mantap teman-teman, deposit sebesar 50 USDT sudah berhasil dan sudah masuk ke akun Bybit saya. Nah teman-teman, ini dia untuk hasil depositnya ya, yaitu sebesar 50 USDT. Halo teman-teman semuanya, sesuai judul, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara deposit di Bybit terbaru di tahun 2025 untuk pemula via P2P atau P2P. Buat teman-teman yang belum punya akun Bybit dan tertarik mau daftar, silahkan cek link pendaftarannya di kolom deskripsi video ini. Serta untuk link video tutorialnya bisa dicek juga di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika teman-teman berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like, kemudian aktifkan juga untuk ikon loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru. Oke teman-teman, berikut videonya. Oke teman-teman, silahkan dibuka aplikasi Bybit. Lalu di sini kita masuk ke menu perdagangan P2P ya, atau yang tulisannya perdagangan P2P. Nah, jika tidak ada di depan sini, silahkan cari di bagian selengkapnya di sini. Oke, silahkan dicari di sini perdagangan P2P. Ketuk saja di situ. Nah, kemudian di sini kita pilih opsi yang beli ya. Karena tujuan kita di sini yaitu ingin mengisi saldo ataupun deposit atau top up. Lalu di sini kita bisa pilih untuk koin kriptonya apa. Nah, untuk di sini ada 4 pilihan ya. Ada USDT, USDC, BTC, dan ETH. Dan untuk di sini saya akan menggunakan USDT. Lalu di sini kita juga bisa setting untuk jumlahnya dan juga untuk metode pembayarannya. Nah, jika kita tidak menentukan untuk jumlah dan juga metode pembayaran, maka untuk pilihan merchant ataupun penjual dari P2P di sini, untuk hasil yang direkomendasikan di sini bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita ataupun tujuan kita ya. Jadi kita setting dulu di sini ya. Kita tentukan jumlahnya. Nah, silakan dimasukkan untuk jumlah deposit yang ingin teman-teman lakukan. Misalnya di sini saya akan masukkan 100.000, lalu kita konfirmasi. Nah, maka untuk hasil yang diberikan di sini untuk minimum depositnya yaitu 100.000. Lalu untuk di sini untuk metode depositnya masih beragam ya. Jadi jika kita ingin tujuan khusus maka kita setting lagi di sini. Nah, di sini kita bisa memilih melalui bank transfer ya. Bank apa yang tersedia di sini bisa kita cari di sini, atau kita juga bisa menggunakan e-wallet atau dompet digital ya. Di sini ada OVO, ShopeePay, Link Aja, Shopee dan sebagainya ya. Namun sayangnya di sini tidak ada opsi dana ya. Jadi silahkan disesuaikan saja ya. Jika kamu ingin top up menggunakan e-wallet, pilih yang e-wallet. Jika ingin menggunakan bank, pilih bank apa. Untuk contoh di sini saya akan menggunakan SeaBank. Lalu konfirmasi. Nah, jika di sini ada yang nanya, kok nggak sesuai dengan judul bang? Yang di judul deposit lewat dana, tapi kok ini pakai SeaBank? Nah, jika kita bedah lebih dalam lagi, kita bisa menggunakan bank apapun ataupun e-wallet apapun ya. Sekalipun uang yang kita punya ada pada dana. Nah, dari dana kita bisa mengirimkannya ke rekening bank ya. Dan tentunya untuk pengiriman saldo dana ke rekening bank diberikan bebas biaya admin 10 kali tiap bulannya. Jadi untuk di sini nggak masalah kamu nggak bisa deposit lewat dana langsung, kamu bisa memanfaatkan rekening bank. Untuk membuat rekening bank sangatlah mudah di zaman sekarang, kita tidak perlu lagi ke kantor. Cukup lewat HP, lewat online saja, kita sudah bisa mempunyai bank digital seperti SeaBank dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah teman-teman, silahkan teman-teman pilih merchant yang menurut teman-teman paling bagus ya. Di sini kita bisa langsung menilainya melalui tampilannya ya. Yang paling atas ini sudah ada 2009 pesanan dan untuk hasilnya di sini 99% berhasil. Dan untuk rate belinya di sini yang paling murah ya. Jika kita scroll ke bawah, makin mahal untuk rate pembeliannya ya. Nah, bahkan ada yang $1 dihargai 18.900. Wow, hampir 19.000 ya. Nah, untuk yang merchant ini harganya Rp16.417. Kuantitasnya ataupun yang tersedia yaitu 16.581 USDT. Kemudian minimal pembeliannya di sini mulai dari 100.000. Lalu untuk opsi pembayarannya bisa lewat SeaBank, Blue BCA, dan bank transfer. Oke, langsung saja saya akan pilih di sini, ketuk beli.
Nah, sebab cukup lama saya menjelaskannya, jadi untuk harganya di sini berubah, tapi tidak apa-apa. Saya konfirmasi. Kita ulangi lagi di sini. Nah, untuk di sini saya akan tetap membeli merchant yang di atas ini, King AXC. Ketuk beli di sini. Nah, lalu di sini kita bisa menyesuaikan, kita ingin membeli dengan hitungan fiat atau rupiah atau dengan kripto. Maksudnya gimana? Jika kita ingin membeli dengan hitungan rupiah ataupun fiat, masukkan saja di sini misalnya 100.000, 500.000 dan sebagainya. Jika dengan kripto, maka kita masukkan di sini misalnya 10 USDT, 20 USDT dan seterusnya ya. Nah, untuk di sini saya akan coba lakukan deposit sebesar 50 USDT ya. Dan saya di sini akan membayar sebesar Rp821.000 atau IDR. Kita bisa membaca keterangannya yang ada di bawah sini. Jika ada risiko, penarikan bisa tertunda hingga 24 jam. Kemudian kita juga wajib memperhatikan untuk ketentuan di bawah sini ya. Nah, dilarang transfer beda nama dengan KYC, tidak menerima uang ilegal, uang judol, uang penipuan dan sejenisnya. Pembayaran melalui e-wallet wajib sesuai nama KYC. Kemudian di sini ada info transaksinya. Jika sudah dipahami untuk ketentuannya, langsung saja kita ketuk tombol beli di sini. Oke. Kita harus menyelesaikan segera untuk pembayarannya dalam waktu 15 menit. Oke, ini untuk keterangan kripto USDT yang kita beli. Ada jumlahnya, harga, jumlah total, biaya transaksi dan sebagainya. Dan di sini langsung saja kita ketuk tombol bayar sekarang. Silakan transfer sejumlah ini ke nomor rekening yang ada di sini ya, yaitu SeaBank. Saya salin untuk nomor rekeningnya. Kemudian kita masuk ke aplikasi SeaBank. Lalu di sini kita pilih transfer, kemudian kita pilih yang SeaBank. Kita masukkan untuk nomor SeaBanknya di sini. Oke, untuk nama penggunanya sudah benar ya. Sekarang kita masukkan untuk jumlah ataupun nominalnya. Oke, jika sudah benar untuk data yang diisi di sini, langsung saja kita ketuk tombol lanjut. Kemudian kita konfirmasi. Lalu masukkan PIN dari SeaBank. Oke, pembayaran diterima. Kita bisa screenshot untuk bagian ini ya, untuk jaga-jaga. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Bybit. Lalu di sini kita checklist ya untuk bank yang kita gunakan saat deposit. Kemudian di sini kita ketuk pembayaran selesai. Nah, di sini kita harus masukkan lagi ya untuk nominal transfer yang kita lakukan. Kita checklist di sini, lalu kita konfirmasi. Nah, jika muncul begini kita bisa aktifkan atau kita silang saja ya. Sekarang di sini kita tunggu untuk proses pengiriman saldo USD kita. Oke. Pesanannya sudah selesai dan di sini bisa dilihat saya sudah berhasil melakukan deposit sebesar ataupun sebanyak 50 USDT. Good job. Oke teman-teman, sekarang untuk total aset saya di akun Bybit saya sudah bertambah menjadi 54 USDT. Kita bisa cek di bagian aset. Nah, yang 50 USD-nya masuk ke bagian pendanaan ya. Jika kita ingin melakukan transaksi ataupun trading kripto, maka silahkan dipindahkan dulu untuk saldo di bagian pendanaan ke saldo perdagangan terpadu ya, agar kita bisa melakukan jual beli kripto atau bertransaksi kripto atau trading kripto. Nah teman-teman, mungkin video ini kurang sesuai dengan judul jika teman-teman lihat, karena judulnya cara deposit di Bybit lewat Dana. Namun nyatanya nggak bisa secara langsung pakai Dana karena nggak ada pilihan Dana. Jadi untuk solusinya, dari saldo Dana, kita bisa transfer dulu ke rekening bank. Sebab bebas biaya admin untuk transfer ke rekening bank pakai Dana hingga 10 kali tiap bulannya. Kalau nggak punya rekening bank, bisa manfaatkan e-wallet yang tersedia seperti GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Intinya di sini, deposit di Bybit nggak mesti lewat Dana secara langsung. Kita bisa memanfaatkan pilihan-pilihan lainnya, dan saya kira sih zaman sekarang orang-orang nggak hanya pakai akun Dana doang. Jadi nggak ada alasan, nggak ada metode pembayaran lewat Dana. Jadi teman-teman, itulah dia cara deposit di Bybit lewat Dana untuk pemula via P2P terbaru di tahun 2025 versi channel Ladang Online. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.